Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Keire, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is a Financial Crisis Just Around the Corner? Oke, pada video komentari ini saya ingin coba menjawab apakah suatu krisis keuangan segera akan melanda perekonomian dunia, terutama Amerika Serikat, dan apa dampaknya terhadap bursa saham ke depan. Jadi mari kita melihat dalam beberapa slide ke depannya, kira-kira apakah akan terjadi krisis keuangannya, dan nanti bagaimana dampaknya terhadap beberapa asetnya, terutama seperti tadi saya katakan saham ya. Nah, kalau kita melihat slide pertama ini, kita melihat dengan seksama bahwa data ekonomi memburuk hingga level terendahnya yang tercapai pada bulan Februari 2016. Jadi memang sudah turun secara terus-menerus setelah kenaikan suku bunga pada Maret tahun ini. Kita melihat bahwa memang datanya langsung meresponnya secara negatif dan data ekonomi memang turun sekali lagi ke level yang paling rendah sejak bulan Februari 2016 ya, atau tahun yang lalu ya. Namun kita melihat di sisi lainnya bursa saham itu memecahkan rekor tertingginya. Jadi mungkin banyak orang bingung ya, kok data ekonomi memburuk terus tapi sahamnya cuek-cuek saja dan naik secara terus-menerus ya. Jadi pertanyaan adalah kira-kira apakah data ekonomi ke depannya akan cenderung membaik atau justru bursa akan turun dan mengikuti perkembangan ekonomi itu sendiri ya. Nah, kita melihat juga bahwa itu tidak hanya di Amerika Serikat di mana data memburuk secara terus-menerus, tetapi juga secara global. The Global Macro Surprise Index itu turun terus. Dengan kata lain, data ekonomi juga memburuk, tetapi sama gambarannya dengan bursa di Amerika Serikat, saham-saham di dunia itu juga makin naik terus ya. Nah, ada beberapa data yang saya ingin menunjukkan, terutama dari Amerika Serikat itu, yang dengan seksama bisa mengatakan apakah akan terjadi resesi ke depannya atau tidak. Ini data yang susah dimanipulasi, jadi saya pilih justru data ini karena memang sangat bagus untuk melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, kita melihat pertama, commercial and industrial loans, atau dengan kata lain boleh dikatakan pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, yang tentunya pada gilirannya menggunakan pinjaman ini untuk menggerakkan roda perekonomian. Jadi kalau misalnya jumlah pinjaman ini naik, berarti roda perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Nah, kita melihat sejak 1960-an, setiap kali pinjaman-pinjaman ini turun atau berhenti bertumbuh, kita melihat bahwa suatu resesi telah dimulai atau segera akan dimulai. Jadi penting sekali untuk diperhatikan data ini. Kalau misalnya turun atau berhenti naik lagi, ini suatu tanda yang sangat-sangat bahaya. Nah, kalau kita melihat secara detail di slide berikutnya, kita melihat apa? Bahwa setelah pinjaman ini jumlahnya bertumbuh 7% pada awal tahun ini, kita melihat bahwa ternyata tingkat pertumbuhannya turun hingga hanya 1,6% year on year. Dan ini tingkat pertumbuhan yang paling rendah sejak 2011. Nah, apabila misalnya penurunan ini berlanjut terus, nah saya perkirakan 4 hingga 6 minggu ke depannya bisa saja terkontraksi. Nah, ini sekali lagi kalau misalnya menjadi negatif, ya, ini akan menjadi pertama kali sejak global financial crisis di tahun 2008-2009. So, be very, very careful. Kalau misalnya jumlah pinjaman ini yang diberikan kepada pengusaha menjadi negatif, ini tanda yang sangat-sangat bahaya, boleh dikatakan lampu merah, bahwa resesi segera akan dimulai atau sebetulnya telah dimulai tanpa kita tahu. Nah, lalu kita melihat juga data berikutnya, tingkat pengangguran. Nah, selalu orang mengatakan atau berpikir bahwa kalau misalnya tingkat pengangguran itu rendah, itu bagus untuk perekonomian. Iya, pada saat itu, tapi sebetulnya kalau kita boleh jujur, tingkat pengangguran yang rendah bukanlah suatu tanda yang baik, tetapi justru suatu tanda yang menunjukkan bahaya, yaitu bahwa suatu resesi berada di ambang pintu.
Nah, sekarang mungkin Anda bingung, kok kenapa demikian ya? Nah, ada alasannya. Kalau kita melihat selama 70 tahun terakhir ini, atau sejak akhir Perang Dunia Kedua, suatu resesi rata-rata dimulai ketika tingkat pengangguran berada di bawah 4,4%. Dan sekarang kalau kita melihat, tingkat pengangguran berada di 4,29%. So, dengan kata lain, ini titik bahaya justrunya karena kita melihat bahwa sebelumnya resesi selalu dimulai ketika tingkat pengangguran begitu rendah. So, ini data kedua yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita harus mewaspadai suatu resesi yang mungkin segera akan dimulai. Nah, lalu ini data ketiga, ini juga sangat penting. Ini jumlah toko yang ditutup, ya. Dan kalau kita memperhatikan dengan seksama, setiap krisis jumlah toko yang ditutup makin naik atau makin banyaknya. Kita melihat misalnya pertama, di krisis yang pertama di 2001, 4.475 toko yang ditutup pada tahun itu. Nah, lalu krisis berikutnya kita pasti ingat bersama Global Financial Crisis di 2008-2009. Kita melihat pada tahun 2008, 6.163 toko yang ditutup. Lalu pada saat ini, 2017, diperkirakan bahwa 8.640 toko yang akan ditutup. So, dengan kata lain kita melihat dari tahun atau krisis ke krisis, memang jumlah toko yang ditutup makin besar. Nah, ini kenapa begitu? Karena konsumen makin banyak utang dan mulai menahan diri. Mulai menahan diri untuk apa? Untuk membeli hal yang tidak diperlukan dengan uang yang belum dimiliki. Karena sebelumnya mereka meminjamkan terus untuk mempertahankan gaya hidupnya. Ya, kalau mereka misalnya tidak punya cash, tidak masalah, mereka pinjam saja. Tapi dengan berjalan waktunya, tentunya pinjaman ini menumpuk dan makin banyak. Nah, oleh karena itu juga mereka menyadari bahwa sebetulnya kalau mereka melakukan itu terus-menerus, ya mereka tidak akan mampu untuk melunasi utangnya. So, pada saat ini saya melihat makin banyak konsumen mulai menahan diri ya. Dan itu juga akan tercermin dengan makin banyak toko yang akan kolaps atau harus tutup ya. Nah, lalu bagaimana dampak dari data ekonomi yang buruk ini terhadap bursa? Nah, kita melihat data pertama yaitu VIX. Nah, ternyata VIX yang menampilkan seberapa banyak investor mengkhawatirkan perkembangan bursa ke depannya, itu pada saat ini paling rendah selama 24 tahun terakhir. Bukan 10 tahun terakhir, bukan 20 tahun terakhir, 24 tahun terakhirnya. Artinya apa? Bahwa investor pada saat ini sangat lengah dan sama sekali tidak takut akan masa depannya. Jadi mereka tidak mengkhawatirkan suatu resesi, mereka juga tidak takut akan suatu perang yang mungkin akan meledak di mana-mana gitu. Pokoknya apapun juga tidak dikhawatirkan gitu. So, ini menunjukkan bahwa investor itu sebetulnya berada di titik yang sangat bahaya karena jika misalnya terjadi suatu crash atau suatu penurunan yang sangat signifikan, mereka sama sekali tidak siap terhadapnya. Nah, lalu data berikutnya kita melihat juga bahwa mereka juga menggunakan banyak sekali utang untuk membeli saham. Nah, itu tidak masalah kalau misalnya saham itu masih bergerak naik terus gitu. Namun jika terjadi crash atau penurunan yang besar, mereka akan terpaksa harus menjual saham untuk melunasi utang itu ya. Dan kita melihat misalnya data terakhir menunjukkan bahwa pada Maret 2017 mereka itu punya utang sebesar 530 miliar US dollar pada bulan Maret 2017 tersebut ya. So this is very dangerous gitu karena kita melihat bahwa utang ini dengan berjalan waktunya makin besar ya. Nah, oleh karena itu juga mereka punya net credit balance sebesar negatif 230 miliar US dollar. Artinya apa? Bahwa mereka punya lebih banyak utang daripada cash sebesar 230 miliar. So, sekali lagi kalau misalnya tidak ada masalah ya oke, baik-baik aja kalau misalnya punya utang banyak. Tapi kalau tiba-tiba bursa turun, mereka akan panik dan pasti akan jual sahamnya. So, selain bursa turun, akan makin banyak turun dengan begitu banyak orang yang terpaksa menjual saham untuk melunasi utangnya. So, perhatikan ini dengan seksama juga, karena ini merupakan faktor yang sangat bahaya.
Nah, lalu kita melihat valuasi sahamnya dengan Shiller PE. Nah, Shiller PE ini apa? Itu harga saham terhadap laba bersih perusahaan selama 10 tahun terakhir. Dan kita melihat pada saat ini PE-nya ini pada saat ini setinggi level yang tercapai sebelum The Great Depression mulai pada tahun 1929. Dan kita tahu bersama apa yang terjadi setelah itu. Bursa turun secara luar biasa banyaknya, bahkan 80% dari titik tertingginya. Nah, sekarang pertanyaan apakah ini akan terulang lagi? Saya pikir kita ada peluang seperti itu, di mana bursa bisa turun memang secara sangat-sangat signifikan ya. Lalu kalau kita melihat juga harga saham terhadap penjualan perusahaan, ini juga paling tinggi dalam sejarah. Ya, dan kenapa demikian? Karena penjualan perusahaan kita melihat cenderung stagnan berapa tahun terakhir ini, namun harga sahamnya masih melaju naik ya. So ini juga sekali lagi sangat bahaya, valuasi saham memang sangat mahal pada saat ini ya. Nah lalu kalau kita melihat secara umum bursa itu seperti apa, kita melihat bahwa hanya 5 saham saja ya bertanggung jawab atas kenaikan bursa ini ya, karena mereka sebetulnya hanya merupakan 13% dari indeks S&P 500, tetapi mereka berkontribusi 40% terhadap kenaikan bursa. Jadi hanya sejumlah kecil saham yang berkontribusi terhadap kenaikan indeks saham S&P 500. Dan sebagai catatan penting juga, 1/3 dari saham di S&P 500 pada saat ini yang kita bicara berada dalam bear market, atau dengan kata lain telah turun lebih dari 20% dari level tertingginya. So, sebetulnya tidak sehat, dan kita melihat fenomena ini selalu terjadi pada saat bursa sudah berada dekat sekali dengan puncaknya. Nah, 5 saham ini pasti Anda kenal ya. Apple, Google, atau sekarang yang disebut Alphabet, Amazon, Facebook, dan Microsoft bertanggung jawab sekali lagi sebesar 40% terhadap kenaikan bursa S&P 500 ya. So again, this is not a very healthy development ya, karena hanya sejumlah kecil saham menaikkan bursanya, sedangkan banyak saham yang lainnya sudah berada pada saat ini dalam bear market ya. Nah, kalau kita melihat secara teknikal bagaimana, kita melihat pola yang sangat menariknya ya. Ini saya sebutnya the jaws of death atau mulut buaya. Nah, mulut buaya ini juga tidak masalah kalau mulut buaya buka terus ya, tidak masalah ya. Tetapi ketika tutup mulut akan sangat-sangat menyakitkan untuk banyak investor, karena bursa ini akan turun setelah memang tercapai puncaknya. Nah, apakah puncaknya sekarang sudah tercapai atau tidak? Saya rasa bahwa masih ada sedikit upside pada saat ini untuk bursa saham, baik itu di Amerika Serikat maupun bursa yang lain, termasuk juga Indonesia. Tapi you have to be very careful, karena sekarang pergerakan bursa sudah sangat dekat dengan resistance line ini ya, di mana dia akan mencapai atau mencatat titik atau point E ya pada saat ini, atau echo. So be very very careful ya. Nah, kalau kita melihat secara detail lebih menarik lagi, kita melihat bahwa wave E ini atau echo ini sekarang hampir selesai. Terbukti bahwa kita sekarang sudah menyelesaikan wave A naik, wave B turun, dan wave C naik. Dan wave C ini terdiri dari 5 wave naik, di mana kita telah juga menyelesaikan wave 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun, dan sekarang kita berada dalam wave 5. Wave 5 ini juga sangat menarik, yang merupakan pola rising wedge. Nah, sekarang kalau Anda makin penasaran, kira-kira kapan itu akan terjadi, kapan bursa akan mencapai puncaknya, saya rasa, dan saya pernah menyampaikan juga di video sebelumnya, bahwa waspadailah bulan Agustus hingga Oktober tahun ini, karena ini banyak sekali goncangan bisa terjadi di sekitar periode tersebut ya. Nah, kalau kita melihat bursa Indonesia tercinta ya, IHSG, kita melihat bahwa kita bergerak dalam uptrending channel line. Sangat cantik pola ini. Terus menerus dia naik secara pelan-pelan, alon-alon asal kelakon ya, selama bursa berada di antara dua garis ini, garis resistance dan supportnya, tidak ada masalah. Dan support pada saat ini untuk bursa Indonesia itu berada di 5652. Perhatikan juga tentunya dengan berjalan waktu,
ini supportnya akan naik secara terus-menerus. Jadi walaupun sekarang 5652, tentunya beberapa minggu ke depan akan naik secara terus-menerus ya. So, selama support ini tidak pecah, tidak masalah dan bursa masih akan naik. Dan saya pikir targetnya, saya pernah sebelumnya juga sebut, itu untuk saat ini saya tetap mempertahankan targetnya untuk bursa IHSG di antara 5.750 hingga 5.900. Apakah 6.000 akan tercapai? Saya rasa karena semua orang mengharapkan level tersebut, justru ada bahaya bahwa level ini tidak akan tercapai dan dia hanya akan bergerak di antara target yang tadi saya sebut ya. Kita melihat juga bahwa grafik ini menampilkan sesuatu yang sangat bagus yang membandingkan nilai aset keuangan terhadap pendapatan orang. Dan ada sesuatu menarik di mana bubble atau gelembung yang terjadi di berbagai bursa itu makin waktu makin naik ya. Pertama kita melihat ada the dot-com bubble di tahun 2000 hingga 2002. Lalu ada the housing bubble di 2008 hingga 2009. Dan sekarang kita punya the everything bubble. Kenapa demikian? Karena saham properti maupun obligasi pemerintah dan korporasi atau perusahaan berada di bubble atau gelembung yang sangat-sangat besar. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa dengan berjalan waktunya juga kebijakan moneter yang makin longgar dengan suku bunga yang makin rendah dan juga ditambah QE atau pencetakan uang ya. Dan kita melihat juga bahwa setiap bubble diikuti oleh penurunan yang makin besar ya. Kenapa? Karena bubble juga makin besar, di mana misalnya contohnya ini, pertama S&P 500 turun 51%, kedua S&P 500 turun 58%, dan saya pikir saya sama sekali tidak akan terkejut kalau S&P 500 misalnya turun lebih banyak lagi, bahkan bisa 70 hingga 80% seperti terjadi di Great Depression sebelumnya di tahun 1929 hingga 1933 ya. Dan terakhirnya, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan suatu kutipan dari Egon von Greyerz yang mengatakan, dalam 6 bulan ke depannya kemungkinan banyak goncangan akan terjadi. Investor pada saat ini benar-benar buta terhadap risiko yang mereka ambil dengan berinvestasi di aset dengan valuasi yang sungguh luar biasa tinggi. Seperti misalnya saham, properti dan obligasi. Dan ke depan dia melihat bahwa aset tersebut akan semuanya turun secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. So, again, be very careful ke depannya. Aset yang akan paling bagus ke depannya justru bukan saham, juga bukan properti dan obligasi, tetapi gold and silver dan tentunya juga saham-saham tambang emas dan perak yang berhubungan dengan kenaikan harga emas dan perak yang akan dialaminya ya. Jadi untuk merangkum kembali, saya merasa bahwa suatu resesi sudah di ambang pintu. Oleh karena itu juga saya merasa bahwa investor harus mewaspadai suatu koreksi yang sangat signifikan, baik itu di pasar modal, pasar obligasi, dan pasar properti. Oleh karena itu juga aset yang paling aman menurut saya pada saat ini adalah emas dan perak, dan juga tentunya saham tambang emas dan perak ya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.